Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Dinisi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kinerja keuangan PT Indomobil Multijasa Tbk. Untuk beberapa menit ke depan, kita akan membahas analisis IMCS atau PT Indomobil Multijasa Tbk. Dahuluan, PT Indomobil Multijasa Tbk atau IMCS didirikan pada tahun 2005. Awalnya bernama PT Multi Tambang Abadi dan resmi bergabung dalam grup Indomobil sejak 2013. Mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Indomobil Sukses Internasional Tbk sebesar 91,97%. Bisnis yang berfokus pada pembiayaan, sewa kendaraan, serta logistik. Visi mereka dalam menjadi penyedia solusi keuangan dan transportasi utama di Indonesia. Menunjukkan peningkatan di beberapa indikator operasional yang mencerminkan efisiensi dalam penggunaan aset dan modal kerja. Hal ini menandakan IMCS mampu tumbuh tanpa bergantung sepenuhnya pada struktur pendanaan eksternal. Pada kinerja manajemen dalam konteks added value, EVA menunjukkan kinerja membaik karena telah mampu menutupi biaya modal, namun MFA menunjukkan sebaliknya, yaitu negatif, yang menandakan bahwa pasar belum sepenuhnya menghargai kinerja fundamental perusahaan. Pada karakteristik fundamental perusahaan dapat dilihat bahwa profitabilitas mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini mencerminkan efisiensi operasional yang membaik serta strategi pengelolaan sumber daya yang semakin optimal oleh perusahaan PT Indomobil Multijasa Tbk. Fundamental perusahaan berbasis manajemen aset, efisiensi aset lancar menurun terlihat dari menurunnya perputaran persediaan dan piutang. Namun, terdapat perbaikan signifikan dalam pemanfaatan aset tetap yang mendukung efisiensi jangka panjang. Untuk karakteristik fundamental perusahaan di bagian likuiditas, menunjukkan perusahaan mengalami peningkatan namun masih belum mencapai level ideal. Hal ini menunjukkan adanya upaya penguatan kas meskipun kewaspadaan terhadap kewajiban jangka pendek tetap perlu diperhitungkan kembali. Pada karakteristik fundamental perusahaan di bagian nilai pasar, ketidakkonsistenan nilai pasar mencerminkan persepsi investor yang masih beragam. Hal ini menandakan bahwa strategi komunikasi pasar dan transparansi laporan perlu diperkuat agar mencerminkan potensi real perusahaan. Pada struktur modal, struktur pendanaan PT Indomobil Multijasa Tbk didominasi oleh utang jangka panjang. Ini sejalan dengan teori trade-off di mana manfaat pajak dari utang dinilai lebih besar daripada risiko keuangannya, namun tetap memerlukan manajemen risiko yang cermat agar tidak boncos. Selanjutnya membahas terkait kebijakan dividen. Kebijakan dividen perusahaan IMCS yang konservatif dapat menimbulkan sinyal ganda bagi investor jangka pendek bisa negatif, tapi bagi investor pertumbuhan bisa menjadi positif karena perusahaan memilih untuk reinvestasi guna memperbesar nilai jangka panjangnya. Kesimpulannya, IMCS menunjukkan peningkatan kinerja operasional dan nilai ekonomi positif, namun masih ada kesenjangan antara nilai pasar dan juga fundamental. Struktur modal yang masih berat di utang dan kebijakan dividen cenderung konservatif. Saran yang dapat diterapkan oleh perusahaan PT Indomobil Multijasa Tbk ini, yang pertama itu mengoptimalkan efisiensi operasional, yang kedua mengurangi ketergantungan pada utang, yang ketiga mengevaluasi utang kebijakan dividen, yang keempat meningkatkan persepsi pasar dengan transparansi, dan yang terakhir mengelola risiko keuangan secara lebih hati-hati. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.